Hai, halo semuanya. Aku, apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa. Malam ini kita akan reading dengan tema kupas tuntas energi hubungan kamu dan dia. Jadi aku nggak tahu ya, apakah hubungan ini masih berjalan, sudah berlalu, ya, atau kalian masih memikirkan. Kalianlah yang tahu kepada siapa readingan ini kalian fokuskan. Sebelumnya minta maaf, aku tidak menemani malam minggu kalian karena aku ada acara. Dan semoga malam ini kalian bisa rehat dengan cukup supaya besok bisa beraktivitas kembali. Oke, sebelum reading kita akan healing atau ritual candle, yaitu untuk mengirim energi healing, energi booster kepada kalian supaya besok segar kembali. Yang kebawa tidur ngantuk, tidak tidur aja, tinggalkan aja readingannya, nggak apa-apa. Jangan bertanya-tanya kenapa jadi ngantuk, itu efek samping healing ringan buat kalian. Oke, kita lakukan dengan ritme 3, 3, 3, 3, yaitu tarik nafas dalam-dalam 3 detik, tahan 3 detik, buang dari mulut 3 detik. Kita lakukan sebanyak 3 kali. Kita mulai. Oke, selesai. Kita nggak cek energi dulu ya, nanti energinya setelah cerita, karena banyak perbandingan atau hal-hal yang akan aku bacakan antara kamu dan dia. Jadi nanti kita menggunakan kartu yang sama supaya kita lihat ada perbedaan dan persamaan seperti apa antara kamu dan dia. Oke, aku ngucapin selamat datang, selamat bergabung buat kalian yang baru aja singgah, baru aja mampir di channel aku. Semoga di channel aku mendapat pesan positif dan manfaatnya. Buat kalian yang udah lama, udah setia, udah bangkotan di channel aku, bahkan ada yang udah suhu kemarin katanya, "Mi, kalau aku apa nih dari 2020?" Ada juga yang dari 2019 saat pertama aku start YouTube ya. Itu udah suhu, udah master dah di channel aku. Terima kasih atas dukungan kalian dan kesetiaan kalian selama ini di channel aku. Buat yang suka ngasih gift, thanks. Aku juga ucapkan terima kasih banyak. I love you all. I love you sekebon. Kita cek dulu ya situasi kalian seperti apa sambil aku disclaimer. Jadi readingan aku itu sifatnya fun reading, general reading. Hasil bacaannya bisa saja resonate, bisa juga tidak resonate, bisa juga vice versa atau terbolak-balik antara energi kamu atau orang yang kamu fokuskan nantinya di sini. Jadi jika memang dirasa resonate bacaannya cocok, tapi jika tidak jangan dipaksakan ya, harus bijak. Yang ingin personal reading berbayar, kalian bisa hubungin kontak person aku atau nomor WA aku yang ada di bawah video ini di kolom deskripsi. Oke, yang mau pesan lilin juga ada linknya. Running konektor antara kamu dan dia atau bottom of the deck energi kamu dan dia ya. Kisah running, ghosting, disappearing, invisible. Ada seseorang menghilang begitu saja, mengghosting kalian, menghilang. Sepertinya kalian berdealing dengan seseorang pesulap pintar menghilang. Oke, kemudian di sini ada boundaries ya, ikatannya kuat tapi tajam nih. Gimana? Ya, banyak rintangan, banyak halangan. Kalian terikat satu sama lain tapi sayangnya terikat dengan kawat berduri. No drawing the line enough ya. Banyak sekali hal-hal yang gak cukup, sekalipun dipaksakan untuk dicukup-cukupkan dalam hubungan kalian. Banyak ruang hampanya di sini. Seperti sulit untuk masuk ke dalam dunia dia atau memasuki apapun yang berkaitan sama diri dia. Oke, kemudian di sini ada soulmate, yes, mungkin kalian adalah soulmate. Deep love, unity, connection, ya. Ada hubungan yang sering on off, jangan heran kalau sering on off, datang lagi, pergi lagi. Kayak check-in di hotel, sebentar check-in, sebentar check out. Kalian pikir dia pikir kalian persinggahan apa? Enak-enak aja datang dan pergi.
Ada hubungan cinta yang dalam di sini ya. Kemudian ada connection juga yang kuat satu sama lain. Bisa jadi memang dia soulmate kalian, cuman mungkin kalaupun hari ini, kalaupun saat ini ada masalah yang sedang kalian hadapi, itu adalah cobaan untuk sampai di mana kalian bisa bertahan atau menemukan ujung dari cerita kalian. Kemudian ada course di sini tentang hex, witchcraft, negative mind ya. Nggak tahu nih apa yang terjadi antara kamu sama dia sehingga ada salah satu dari antara kalian sampai ada yang menggunakan perantara. Hex itu adalah witch. Witch itu adalah penyihir. Penyihir itu kalau di dunia Indonesia, Konoha, sebutannya biasanya paranormal, dukun, atau yang putihnya mungkin pakai ulama, pakai apalah yang ilmu-ilmu gitu. Hanya untuk ya, nggak tahu apakah menarik seseorang tersebut untuk kembali atau untuk bersama atau menarik perhatian atau untuk membalaskan dendam sakit hati setelah terjadi sesuatu ya. Banyak negatif mainnya dalam hubungan kalian di sini. Kemudian di sini ada breaking point tentang limit, final straw, kemudian ada overwhelmed ya. Ini tentang batas waktu. Sepertinya di antara kalian ada yang membuat jeda waktu atau batas waktu. Atau memang tahu hubungan ini ada batas waktunya. Apakah ada beberapa di antara kalian yang menjalin hubungan seperti kontrak? Ya, kita sampai sekian, nanti udah. Atau kita hanya begini aja, nanti udah gitu. Jadi ada hubungan yang berapi-api. Tapi seperti memang untuk disatukan itu sama-sama dikasih kondisi ya, syarat-syarat saat di awal. Oke, kita jalan bareng, jalan bersama, saling mengisi kekosongan satu sama lain ya, saling menutupi, saling curhat, saling apapun, tapi harus tahu bahwa hubungan ini nggak bisa sampai begini. Ada beberapa gitu. Ada withdraw ya, ada yang menarik diri di sini ya. Hubungannya kuat tapi sayang, selalu merasakan yang namanya kesepian, kehampaan, lonely, single, solitary ya. Banyak yang mengasingkan diri setelah terjadi sesuatu. Punya hubungan seperti nggak punya hubungan, double seperti single ya. Jadi kamu nggak tahu hubungan ini sebenarnya apa ya. Kadang-kadang di satu sisi dibilang punya pasangan, ada pasangannya, tapi wujudnya mana ya. Dibilang nggak punya pasangan, nggak punya, tapi ada fisiknya. Dualitasnya begitu. Kita lihat dulu dari tarotnya ya tentang kalian. Setelah ini nanti biasanya energi di depan kan. Oke, di sini ada Nine of Wands, Aries, Leo, Sagittarius. Kemudian ada The Tower. Shocking moment. Kemudian ada Nine of Swords. Ini kayak cerita di atas, runut banget. Gemini, Libra, Aquarius. Oke, kemudian sini ada Ace of Swords, Gemini, Libra, Aquarius. Kemudian ada Five of Pentacles, Virgo, Taurus, Capricorn. Ya, kalau yang aku lihat di sini memang hubungannya sudah di ghosting, udah terlihat. Ini ya, hubungan yang bisa dikatakan ada batasan-batasan yang harus kalian buat. Sekalipun mungkin kalian bisa menatap dia, melihat dia, merasakan dia, tapi seperti kalian nggak bisa memiliki dia secara utuh. Ya, atau di sini memang ada kondisi di mana aturan-aturan dibuat oleh salah satu pihak dalam hubungan ini. Hubungannya lumayan berapi-api, tapi jedak jeduk jeder.
kayak bom waktu, sewaktu-waktu bisa aja terjadi sesuatu dalam hubungan ini. Nah, kalian tahu biasanya hubungan seperti ini hubungan apa? Ada hambatan, rintangan, atau third party ya. Tapi third party itu tidak melulu tentang orang yang memiliki pasangan. Hambatan tentang perbedaan, restu orang tua dan lain-lain juga bisa ya. Jadi ini sudah ada larangan atau sudah ada kode saat kenal di awal ya. Tapi sepertinya lanjut aja deh gitu. Ada tower, akhirnya shocking moment terjadi di sini. Ada yang sudah terbongkar sesuatu, ya, atau ya tanpa disangka-sangka juga dia menyampaikan sesuatu yang menurut kamu nggak ingin kamu dengar gitu, ya. Atau ada pengakuan dari dia tentang sesuatu yang lumayan menyakitkan buat diri kamu, sehingga shocking moment ini berujung pada yang namanya konflik, pertengkaran, dan akhirnya berpisah atau bahkan berjedah dan berjarak. Itu ya. Kemudian di sini ada Nine of Swords, overthinking ya, tenggelam dengan kesedihan, hanyut dengan pengharapan, ekspektasi, nangis di pojokan. Mungkin udah banyak yang udah enggak ya. Ya, dia tuh banyak menghadirkan beratnya daripada ringannya dalam hubungan ini ya. Apakah itu bisa disebut namanya cinta? Ya, kalau cinta itu, sayang itu jalannya mulus, jodoh itu jalannya mulus. Ya banyak juga yang diuji coba gitu, tapi seharusnya lurus ya. Dia nggak akan membebani pikiran kamu, nggak akan bebani hal-hal lainnya. Begitu juga sebaliknya. Itu. Ini banyak yang hubungan bisa dikatakan hubungan yang dipaksakan. Apapun hambatan yang sudah kalian ketahui atau belum kalian ketahui. Ada Ace of Swords ya. Sering berkata kasar mungkin, atau sering terjadi miskomunikasi atau konflik-konflik kecil yang remeh-temeh selalu terjadi, tapi cepat berakhir sih. Jadi kayak marah paling sejam 2 jam baikan lagi gitu. Ya, kenapa? Karena di sini kalian satu sama lain sebenarnya walaupun apapun yang sudah terjadi satu sama lain tadi, ya, kalian tuh punya visi misi atau punya perasaan yang sama. Ya, punya ide mungkin yang sama, cuman salah satunya belum bisa meredam atau menurunkan yang namanya ego, seperti itu. Jadi akhirnya penyampaian yang disampaikan oleh salah satu pihak suka nggak sampai atau salah menanggapinya, itu ya. Five of Pentacles tuh, kecewa, ditinggalkan, hampa. Yang terjadi adalah ketidakstabilan. Dan hubungan ini pun memang adalah hubungan yang bisa dikatakan kurang stabil. Terlalu banyak perbedaan jomplang antara kamu sama dia. Entah ini baik dari usia, ya bisa jadi usianya terlalu muda, kamu terlalu tua, atau sebaliknya. Ya, atau perbedaan misalnya kamu di posisi yang tertinggi atau posisi kamu sudah mapan banget, dianya belum. Atau ada perbedaan nggak tahu dari suku atau apapun juga lah, ada aja perbedaan. Bisa jadi juga yang LDR terlalu jauh sehingga sulit untuk digapai. Ibaratnya kalau cuman misalnya kayak Jakarta Bandung masih bisa, Jakarta Bogor atau Bali Banyuwangi masih bisa lah, deket gitu. Itu masih bisa dicari solusinya untuk sekian waktu bisa sering bertemu. Tapi di sini terlalu jauh juga ada, sehingga ya gitu. Terlalu banyak kecurigaan yang terjadi. Tuh yang LDR. Ada beberapa juga di sini yang memang keuangannya paling kuat, nggak stabil ya. Nggak semua dimanfaatin, tapi ada yang nggak semua dimanfaatin, tapi ada beberapa, ada beberapa yang justru ya dia memang nggak memanfaatkan kelebihan kamu di sisi material thing atau finansial, tapi akhirnya menempel atau melekat karena mungkin kamu yang sering memberikan sesuatu kepada dia, karena kamu merasa wajar dan lumrah karena ini adalah hubungan seperti itu. Tapi sayangnya di sini kalau aku lihat pada akhir periode pada akhirnya ya, ketika sudah tidak sevisi lagi, sudah tidak sepaham lagi, apa yang sudah diberikan jadi bahan ungkitan gitu, karena merasa bahwa dengan memberikan harusnya juga mendapatkan effort
Ya, mungkin ada sedikit perkataan dari mereka, loh aku kan nggak meminta, kamu yang memberi. Gitu. Ya, kemudian sini ada Two of Cup, energi twin flame lagi dapat dalam diri kalian, dalam hubungan kalian. Ya, nggak bisa lepas satu sama lain, ikatan spiritual atau ikatan batinnya masih kuat. Mungkin sampai hari ini masih sering terkoneksi, entah itu lewat mimpi, lewat perasaan, lewat jedak-jeduk jedar makser di jantung kalian, atau kesedihan yang tiba-tiba muncul. Cancer, Scorpio, Pisces. Kemudian ada Nine of Cups. Kemudian ada Three of Pentacles, Virgo, Taurus, Capricorn. Kemudian ada Six of Pentacles, Virgo, Taurus, Capricorn. Tuh kan benar. Kalau sudah Six of Pentacles, selalu aja ada yang namanya tangan di bawah dan tangan di atas. Entah kamu yang memberi atau dia yang memberi. Kemudian di sini ada King of Wands. Suka tebar pesona orangnya, Aries, Leo, Sagittarius. Bottom of the deck, energi kisah kalian berdua. Di sini ada Ten of Swords, hubungan yang menyakitkan dan membagongkan. Ya, siapa yang terluka teramat sangat di sini? Terluka tapi tak berdarah, tapi ada warna darah di sini. Ya, artinya hubungan ini sakit banget, nyesek banget nih. Oke, yang aku lihat ya. Nine of Cups, dia nyaman sama kamu, atau kalian berdua sama-sama satu sama lain nyaman dalam hubungan ini. Ya, ada hubungan yang bebas, ada simbol ikan. Ikan itu bebas ke sana ke sini. Artinya ada hubungan free spirit, tidak ada ikatan, tapi sudah menjalin hubungan yang di level tertentu. Misalnya bercocok tanam atau passionnya luar biasa atau luar binasa nih. Jadi udah bukan hubungan yang kayak anak-anak sekolahan lagi, ketemu aja udah seneng. Ya, di sini hubungannya sudah benar-benar yang seperti rumah tangga. Three of Pentacles, ya, selalu terjadi pertemuan-pertemuan tapi pakai imbalan. Nah loh, kenapa itu? Ya, ada pengharapan untuk bisa berlanjut hubungan ini bersama, tapi harus ada sesuatunya. Jadi kayak kalau nggak ada sesuatu, nggak ada somethingnya, buat apa? Aku sendiri juga nggak punya apa-apa, ibaratnya kayak gitu. Jadi kalaupun mau menjalin hubungan ya harus ada apa-apanya. Jadi bukan hubungan ini bukan dilandaskan dengan ada apanya, tapi bukan apa adanya, tapi ada apanya. Kamu ada apa? Ya, kalau kamu bisa memberikan sesuatu yang menghasilkan profit atau benefit yang bagus kepada aku, maka aku juga akan memberikan effort yang lebih kepada kamu. Tapi berjalannya waktu di sini ada beberapa di antara mereka ngelunjak, ngerasa bahwa kamu seperti batu loncatan. Batu loncatan dalam artian apa? Dia kayak membuat satu testing lah kepada dirinya sendiri. Ke kamu, dia akan coba, oh ternyata aku punya nilai, aku punya pride, ya, dalam hubungan ini. Aku mau mencoba mengupgrade diri aku, ya, siapa tahu aku bisa mendapatkan seseorang yang lebih daripada kamu. Jadinya dia meningkatkan level dia, merasa sudah percaya diri. Artinya di sini juga banyak yang berdealing dengan seseorang yang mungkin kalian angkat derajatnya. Ya, mungkin kalian perbaiki dia dari situasi yang sebelumnya masih minus atau tidak baik, mungkin jadi lebih baik sekarang, lebih terhormat mungkin, atau lebih memiliki sesuatu. Nah, ambisi dalam diri dia ketika hubungan ini terjalin semakin besar. Baik itu ambisi secara materi ataupun ambisi secara gairah. Ngerasa, oh aku masih kayaknya masih cakep, masih ganteng, masih cantik. Ternyata sama dia aja aku bisa. Kenapa nggak sama yang lebih cakep lagi atau sama yang lebih di atasnya lagi lebih bisa. Jadi dia ngerasa kepercayaan diri di dalam diri dia meningkat ketika menjalin hubungan sama kalian. Itu yang menimbulkan, memicu, ya, meningkatkan ambisi dalam diri dia untuk mencari yang lebih lagi, more and more, seperti itu. Ya, ini hubungan kalau aku lihat tadi ya, ada tangan di bawah, tangan di atas. Artinya ada yang memberi dan ada yang menerima. Terlalu banyak pemberian atau terlalu banyak pengorbanan. Pemberian itu nggak melulu, jangan salah kaprah ya. Mungkin kalimat-kalimat aku, kosakata aku nggak bagus atau nggak banyak, nggak luas gitu. Aku nggak tahu aku nih dari planet mana, bahasa Indonesia aku nggak bagus.
ya. Jadi kayak misalnya pemberian itu kan kayak memberikan pengorbanan, memberikan ini, memberikan unconditional love-nya kalian seperti itu. Jadi tidak melulu tentang uang, jadi tentang apa yang kalian berikan. Ya bisa jadi tadi cinta, pengorbanan dan lain-lain gitu. Jadi memberikannya terlalu banyak, terlalu berlebihan, jadinya overdosis. Itu dia kan. Kalau orang minum obat aja kelebihan itu kan jadinya overdosis. Nah, gitulah kisah kalian. Kalian terlalu memanjakan dia. Oke, ini kartunya dia, ini kartunya kalian. Aku mau lihat energi dia saat ini seperti apa. Tadi sudah aku shuffle, sudah aku campur ya. Jadi biar nggak panjang waktunya, aku langsung shuffle. Kita lihat energi dia saat ini seperti apa terhadap diri kamu ya. Oke, energi dia terhadap diri kamu saat ini ada Four of Wands ya. Dia merasa stabil, merasa balance. Kalau bisa, kalau yang sedang tidak bersama atau berjeda, ini ada keinginan untuk union atau bertemu lagi, party lagi, selebrasi lagi antara kamu dengan dia ya. Kemudian sini ada Ten of Cups. Energinya ke kamu merasakan nyaman, merasakan terpenuhi segala sesuatu yang maksudnya adalah bisa jadi hasrat, bisa jadi kesenangan, bisa jadi hal-hal lainnya ya. Dia merasa tenang, merasa nyaman sama kamu karena mungkin dia merasa kalau kamu itu adalah tempat bersandar paling nyaman ya. Di sini ada Two of Wands, energinya ke kamu. Sayangnya nih, walaupun dia nyaman, walaupun dia merasa stabil sama kamu, tapi dia merasakan bahwa hubungan ini dihadapkan dengan situasi pilihan. Apapun pilihan yang ada di dalam hubungan kalian, bisa jadi tentang rasa percaya diri, insecure-nya dia, bisa jadi tentang keluarga, tentang perbedaan-perbedaan yang sudah aku sebutkan tadi ya. Makanya hubungannya mungkin beberapa di antara kalian masih banyak yang menggantung atau tanpa kejelasan. Kita lihat energi kalian terhadap diri dia. Ada yang udah kebuka. Oke, energi kalian terhadap diri dia. Wow, ada Ten of Cups. Sama ya, fix ya. Kalian berdua sama-sama nyaman. Kartunya sama keluar. Ini kenapa kalau bikin perbandingan harus pakai kartu yang sama, supaya sama-sama tahu. Kelebihan satu, aku ambil 3 aja ya. Energi kamu ke dia juga kamu merasakan nyaman, merasakan hal yang serupa ya. Kemudian ada Page of Pentacles. Banyak pembelajaran yang kamu dapatkan dalam hubungan kamu sama dia. Ini juga banyak beberapa yang nggak tahu, mungkin ada beberapa di antara kalian, nggak semua ya. Ada yang merasa mungkin kalian yang menyebabkan atau menimbulkan permasalahan, sehingga di sini kayak kalian lagi kilas balik. Apakah aku perlu minta maaf atau aku harus memulai kembali? Kamu lagi mempertimbangkan antara mungkin ego kamu juga, atau karena memori-memori masa lalu yang menurut kamu ini adalah bukan perjuangan yang main-main. Ya, kenapa harus ego? Kenapa nggak coba lebih memahami satu sama lain? Ini tentang energi kamu ke dia, ya. Ada pengharapan yang ingin kamu berikan lagi atau kamu inginkan lagi dalam hubungan tersebut. Hangman, ya, kamu merasa digantung dalam situasi hubungan ini. Artinya memang ini adalah hubungan yang tanpa kejelasan, dan sampai hari ini mungkin beberapa di antara kalian pinginnya hubungan ini ada kejelasan. Jangan ngambang terus, jangan nggak ada kejelasan. Ngulang lagi, jangan ada hal-hal yang toksik lah. Sementara mungkin di diri dia di sini nggak bisa memberikan kejelasan tadi karena dia masih dihadapkan dengan situasi pilihan, sehingga kalian terluka dengan situasi yang menggantung ini. Ya, situasi yang tidak jelas. Itu dia. Oke, kita lihat tentang dia seperti apa ya. Tentang dia. Ada Page of Cups. Ada Cancer, Scorpio, Pisces, tadi Aries, Leo, Sagittarius ya. Di sini juga sama. Kemudian di sini ada Knight of Swords. Dia ini haus kasih sayang,
Ya, aku ngelihat di sini ada situasi masa lalu yang menghantui dia. Jadi masa lalunya tuh bukan masa lalu dengan mantan ya. Masa lalu memang benar-benar yang berlalu dari dia mungkin dari kecil. Ada trauma atau ada luka batin yang terjadi di dalam keluarga, atau dia menyaksikan sesuatu, entah ini dari keluarganya, tantenya, saudaranya, atau bahkan dari dia sendiri. Ada yang mungkin mereka orang yang bisa dikatakan berkecukupan atau bahkan kaya, tapi keluarganya broken home atau melihat KDRT di keluarga tersebut. Ada juga yang keluarganya utuh tapi kehidupannya susah, sehingga kayak versinya beda-beda di sini. Tapi hal yang dari masa lalu tadi, ketakutan-ketakutan itu masih kebawa sampai sekarang. Dan ini yang membuat dia kadang-kadang suka lari-lari. Jadi nggak sama kamu, nggak sama yang lain juga gitu. Hatinya belum tenang. Ya, sekalipun dia bisa mendapatkan kenyamanan, entah ini sama kamu, entah ini jika yang punya pasangan sama pasangannya, entah ini yang player sekalipun bisa mendapatkan dari beberapa orang sekaligus, ya, kenyamanan-kenyamanan itu. Tapi hatinya nggak tenang, hatinya suka pingin pergi. Jadi kayak apa ya, kemerungsung ya namanya. Selalu ada ketidaktenangan dalam diri dia, ketakutan-ketakutan yang sebenarnya dia udah nggak takut, dia easy aja, easy come easy go aja dalam jalanin itu. Tapi alam bawah sadar dia masih menggiring itu, sehingga mungkin banyak beberapa di antara mereka menjalin hubungan selalu gagal lagi, atau kalaupun masih bersama panjang tapi hubungan itu tidak baik-baik saja. Karena apa? Menyimpan luka batin masa lalu kadang-kadang justru membuat kita, siapapun, bisa mengulangi itu kembali di kehidupan kita yang sekarang. Terlihat orang ini haus kasih sayang atau haus sesuatu yang tidak dia dapatkan di masa lalu atau masa kecilnya. Itu makanya sebenarnya di sini dia masih dalam situasi kenapa lari-lari. Dia ini dalam pencarian jati diri atau pencarian apa ya, cerminan diri jiwa dia. Ya, makanya di sini lagi ngelukis, kayak lagi membuat satu skripsi atau skenario untuk cerita hidup dia yang sebenar-benarnya dia inginkan, walaupun sudah terjadi pengulangan-pengulangan dalam kegagalan-kegagalan yang dia dapatkan. Itu energi dia. King of Cup beberapa memang tentang dia, yaitu tadi ada beberapa karena haus kasih sayang akhirnya mencari kasih sayang ke sana ke sini. Nih yang player-player nih ya, atau ya memang dalam situasi kayak dia masih mencari jati diri, jadi masih mau coba sana coba sini. Nanti kalau dia sudah puas, dia sudah kenyang dengan hal-hal itu, baru dia stop. Jadi ada energi dalam diri dia nih, dia belum bisa stop, belum bisa berhenti ke satu titik visi misi kehidupan diri dia. Dia masih pingin berkelana ke sana ke sini, ya, masih dalam pencarian benar nih. Kita lihat tentang kamu ya, aku juga pingin tahu tentang kamu. Tentang kamu di sini ada Temperance. Wah, gambarnya tidak ramah lingkungan, tutup auratnya. Wah, jatuh. Kemudian ada Ten of Swords, Gemini, Libra, Aquarius. Kalian juga beberapa banyak yang masih ada luka batin masa lalu ya. Hampir mirip sama dia. Tapi kalau kalian sudah lebih legowo atau kalian lebih kayak nggak mau lagi mencari jati diri mungkin masih dicari, maksudnya nggak ingin berpacu dengan berpetualang seperti itu. Jadi kayak kamu memang masih ada luka batin masa lalu, tapi kayak kamu mulai menganggap itu ya sudahlah, itu sudah berlalu gitu ya. Walaupun itu akhirnya menyimpan kesedihan dalam diri kalian, tapi kalian bisa dikatakan lebih berbesar hati di sini. Tidak seperti dia yang masih mencari ke sana ke sini ketenangan jiwa yang mungkin dia tidak dapatkan, ya. Ini energi kalian di sini, ada The Moon juga, ada Pisces, ya. Kalau kalian saat ini aku lihat dengan Temperance lagi berupaya untuk menenangkan diri, ya. Lebih mengejar kestabilan daripada mengejar hal-hal yang mungkin sudah kalian kejar selama ini, tapi kalian ngerasa udah capek, kayaknya aku udah stop. Ini kalau diteruskan akan menyakitkan. Ada energi kelelahan dalam diri kalian sehingga kalian butuh istirahat, butuh rileks, ya. Walaupun hal-hal tersebut masih mendatangin pikiran kalian mondar-mandir. Kadang-kadang nih malam juga masih sulit tidur, overthinking, ya.
Masih beberapa dihantui dengan keinginan-keinginan yang bisa dikatakan selalu aja keinginan kalian bisa terwujud, tapi kok kenapa ya selalu aja sering hilang atau sering pergi gitu. Even di sini bukan tentang cinta aja ya, mungkin ada beberapa yang kok kayaknya hidupnya kalian itu lagi susah, ada aja yang ngebantu. Mau begini mau begitu ada aja, tapi kayak nggak bisa lebih lagi gitu. Kayak sudah dibatasin ya segitu. Walaupun mungkin kalian udah di standar yang kaya, levelnya udah mungkin miliaran, tapi kayak nggak bisa lebih lagi dari itu, nggak bisa nyampe ke triliunan gitu. Jadi jatuhnya kayak hidupnya normal, ya stabil, mau apa ada, mau ini mau itu cukup. Tapi kayak juga ada ketidaktenangan dalam batin kalian tentang harapan dan keinginan. Kadang-kadang masih ada beberapa yang suka ngebandingin diri sendiri dengan orang lain. Kok enak ya orang lain punya pasangan begini, begitu. Kok enak ya orang lain begini, begini. Kok aku enggak? Padahal aku punya semuanya. Padahal aku bisa dikatakan cantik, ganteng. Apa sih yang kurang dari aku? Kadang-kadang sampai ada yang insecure-nya seperti itu. Itu tentang kalian. Ya. Oke, sekarang kita cek apa sih keinginan dia terhadap kalian, dan nanti kita lihat keinginan kalian terhadap dia apa. Keinginan dia terhadap kalian apa nih, atau terhadap hubungan ini ya. Oke, di sini ada Ace of Pentacle, Virgo, Taurus, Capricorn. Kemudian ada Queen of Cup, Cancer, Scorpio, Pisces. Kemudian ada Six of Swords, ya. Gemini, Libra, Aquarius. Keinginan dia dalam hubungan ini adalah sebenarnya hubungan ini tetap jalan, ya, tanpa ada sesuatu yang sudah terjadi kemarin. Jadi mungkin banyak puncaknya ya, asal muasalnya. Buat mereka yang tidak mengghosting tanpa sebab ya, yang hubungannya mungkin berkonflik. Dia sebenarnya pengen hubungan ini jalan terus, tapi kayak dia mau kamu itu tidak banyak menuntut, atau kamu itu tidak banyak bertanya. Mau dia pergi kemana kek, mau dia nggak balas WA kek, mau dia tiba-tiba ngilang nanti nggak balas chattingan kamu, baru balas beberapa hari kemudian misalnya gitu ya. Pokoknya ada hal-hal yang bisa nggak sih kalau kita lagi bersama, ya udah itulah saat kita berdua. Jangan ngebahas apapun di belakang sana, jangan ngebahas ini itu, jangan ada kecemburuan, ya. Just us. Cuman kalian berdua aja, lanjut ke hubungan itu, ya. Yang dia inginkan sebenarnya dalam hubungan ini adalah kamu tetap menjadi seseorang yang bisa menyayangi dia apa adanya. Kamu tetap bisa seperti di awal-awal kalian bertemu. Karena di sini mungkin beberapa di antara mereka punya pikiran bahwa kok kalian-kalian ini semakin ke sini jadi mulai banyak menuntut. Ya wajar kalau kalian menuntut, hubungan mungkin sudah berjalan sekian waktu kok gini-gini aja, kok digantung-gantung terus. Ya harusnya kan mempertanyakan hubungan ini mau dibawa kemana, mau sampai kapan. Karena dari awal mungkin banyak yang sudah dia janjikan, ingin dia berikan ke kamu tentang pengharapan atau hal-hal lainnya, terutama tentang kesetiaan. Ya, yang dia inginkan di sini adalah hubungannya seperti infinity, bertransformasi, naik level. Ya, dalam artian mengalir aja dulu, nanti ikut kata semesta. Tapi kan kalian juga nggak sabar dengan waktu yang semakin lama semakin berjalan. Kalau dia pengen terus berbarengan sama kamu, ya. Cuman di sini yang terlihat adalah transformasi yang ingin dia lalui bersama kamu. Banyak sekali hal-hal yang menghalangi dia di belakang. Ya, pedang-pedangnya di belakang nih. Artinya banyak yang harus dia tuntasin di belakang situ. Mungkin dia orangnya lemot dalam menyelesaikan atau menuntaskan yang ada di belakangnya, sementara kamu pengennya cepet. Itu, ya. Oke, kita lihat keinginan kamu dalam hubungan ini apa? Devil, Scorpio, kemudian ada Seven of Wands,
Aries, Leo, Sagittarius. Kemudian ada Ten of Wands, ya. Yang kamu inginkan dalam hubungan ini adalah dia berkaca. Dia bercermin pada dirinya sendiri dengan apa yang sudah kalian lewati, kalian lalui, atau dengan pengorbanan kamu, atau dengan apa yang sudah kalian lalui. Bisa nggak sih flashback lagi ke masa-masa itu? Kan kita berjuang sama-sama. Kan kita sama-sama sudah kayak ibaratnya membangun. Kenapa kok sekarang tiba-tiba kamu mengghosting begitu aja? Seolah-olah ucapan itu cuman apa ya? Cuman numpang lewat aja di bibir kamu. Ya gitulah sayang-sayang aku ya, ai aku. Lidah itu nggak bertulang. People changing every time. Jadi kayak ya hari ini bisa ngomong A, besok bisa ngomong B. Sama kayak aku. Aku bilang besok kita reading malam. Tahu-tahu aku nggak reading. Karena lidah aku nggak bertulang juga. Jadi kayak gitu. Yang kamu inginkan adalah dia flashback ke masa lalu. Jadi jangan kalau ada masalah main tinggal-tinggal gitu aja. Main kabur-kabur gitu aja. Flashback lagi dengan ucapan di awal. Ya flashback lagi dengan apa yang sudah dilakukan. Ya kalau marah sebentar ada konflik itu wajar menurut kalian. Yang penting solusi ke depannya menyelesaikannya apa. Jangan lari dari pembicaraan, lari dari kenyataan. Itu yang kalian inginkan dalam hubungan ini. Ya, kemudian ada Seven of Wands. Yang kalian inginkan dalam hubungan ini ya sama-sama berjuang, bukan sama-sama beradu atau berlawan ya, berlawanan. Gimana sih kalimatnya si Mami ini? Ya, jangan selalu terjadi konflik di sini. Jangan membuat satu batasan, ya. Ini sama-sama adu pedang ini. Kalau yang cowok sama cowok ya udahlah ya sama-sama adu pedang, apalagi. Di sini yang aku lihat ya dengan Seven of Wands tuh keinginan kamu simple sih di sini ya. Ibaratnya juga di sini ada kamuflase loh dari keinginan dia ya. Keinginan dia kamu memberikan banyak hal kepada dia. Ya kamu yang tahu hal itu apa. Seperti itu. Karena dia sudah sediain cup yang besar untuk menampung segala sesuatu yang kamu berikan. Kalau kamu nggak bisa berikan ya dia pergi. Itu. Kemudian sini ya. Tadi Seven of Wands yang kamu inginkan jangan suka ngajak ribut, jangan berantem, atau jangan berselisih paham lah, seperti itu. Yang kamu mau simple banget kalau aku lihat. Dan dengan Ten of Wands, yang kamu inginkan tuh jangan membebani kamu. Baik ini secara materi, secara pikiran, atau secara yang lainnya menurut kamu. Kalau cinta itu kan harusnya berjalan dengan baik, jangan membebani salah satunya, jangan merusak salah satunya, ya. Kalau cinta itu memang jalannya harusnya mulus aja, tanpa rintangan. Di sini mungkin kamu sudah terlalu capek dengan pertengkaran sama dia, sehingga kayak beban pikiran kamu besar banget. Yang kamu inginkan cuman itu semua tidak terjadi, tanpa ada unsur-unsur lain. Beda sama dia, ya. Dia yang dia inginkan masih sesuatu yang berkaitan dengan duniawi atau materi tadi. Itu. Oke, sekarang kita satu lagi ya sebelum kita tutup. Cara dia memandangi kamu ya. Gimana sih dia memandang kamu saat ini? Atau kemarin saat bersama? Oke, di sini ada Three of Pentacles. Dia memandang kamu itu kamu adalah seseorang yang ceria. Kemudian sini ada The World, nggak ramah lingkungan lagi, pakai kelihatan udel kayak orang India ya. Tutup. Kenapa aku taruh sini? Keluar 2 ya nggak apa-apa, kita bacain 4 ya. Jadi untuk yang cara dia memandang kamu kita jadikan 4. Sorry. Kemudian di sini ada Page of Pentacles. Tuh cara dia memandang kamu sama dengan apa yang ada di dalam diri kamu ya. Kalian punya kartu yang sama. Berarti yang dia pandang sudah ada di dalam diri kamu dan sudah terlihat tadi di energi kamu. Ini apa tadi? The Emperor ya. Dia memandang kamu adalah seseorang yang ceria ya. Dia itu memandang kamu adalah seseorang yang penuh dengan blessing, berkah, berkecukupan atau berkelebihan ya, atau kamu orang yang gampang bisa aja mendapatkan apapun yang kamu dapatkan. Kayak dia ngerasa bahwa kamu itu orang yang beruntung banget lah dalam kehidupan kamu. Dia memandang kamu seperti itu. Dan dengan The World, dia memandang kamu adalah orang yang modern, atau dia memandang kamu itu orang yang punya wawasan luas,
Ya, ini juga kadang-kadang menciptakan insecure dalam diri dia. Mungkin kamu lebih smart daripada dia, kamu lebih pintar, atau kamu lebih beberapa hal dibandingkan dia. Itu yang dia lihat ke arah kamu, memandang kamu. Ya, dengan Page of Pentacle dia memandang kamu adalah orang yang suka, bukan orang yang suka membuang-buang kenangan. Ya, artinya dia tahu kalau kamu itu selalu flashback ke masa lalu. Jadi sebelum melakukan sesuatu, kamu akan mempertimbangkan dulu sesuatu. Ya, ini sama tadi, ada kaitannya dengan ini. Kalau memang ribut, berantem, coba kita balik lagi ke visi misi di awal, ya. Lihat tadi tujuan hubungan ini seperti apa, gitu, ya. Dan dia juga melihat kalau kamu itu adalah orang-orang yang penuh dengan pesona, atau memang penuh dengan skill atau creativity yang lumayan besar di dalam diri kamu. Sehingga dia ngerasa bahwa kok jalan kamu tuh selalu ada aja keberuntungannya, beda sama dia. Itu cara dia memandang kamu. Dan di sini dengan The Emperor, dia memandang kamu adalah sosok yang tegas. Walaupun kamu mungkin lembut, walaupun mungkin kamu itu butuh kasih sayang, orangnya unyu-unyu juga kadang-kadang, tapi dia tahu ada sisi di dalam diri kamu ketika kamu merasa tersudut atau kamu merasa dizolimi, ya saatnya keluar jati diri kamu. Ya harus tegas, kalau bisa berkoar-koar. Emperor ini kan benar-benar kan energinya diam, kalem, tapi kalau sudah marah, bam, hancurlah sudah. Itu dia memandang kamu, ya. Sekarang aku mau lihat kalau kamu memandang dia seperti apa. Oke, di sini ada the word. Wow, sama. The word. Aku harus jadiin kertas lagi dah. Aduh. Oh, ini aja ditarik. Kan tadi sudah ketutup. Suka film Bollywood kah kalian? Atau kisah cinta kalian seperti kisah film India? Kalian memandang dia sama, ya. Mirroring. Dan di sini ada Three of Swords, Gemini, Libra, Aquarius. Kemudian di sini ada Nine of Wands, Aries, Leo, Sagittarius. Kita ambil satu lagi. Wow, tadi kalau jatuh keluar sama nih, sama-sama Emperor, ya. Kenapa keluar dua lagi? Oke. Sini ada the sun, ya. Kalau kamu memandang dia, ya, dia itu sama. Jadi aku nggak jelasin lagi the word. Apa yang sudah aku jelasin di sini sama, ya. Dia juga punya wawasan yang luas. Dia juga punya sesuatu yang unik lah, yang bisa kamu membuat kamu kayak tertarik sama dia. Kemudian di sini kamu memandang dia adalah terlalu banyak yang dia sembunyikan. Tapi sepertinya walaupun kamu tahu, kamu ikut dalam skenario itu. Kadang-kadang kamu juga berpikir di sini, entah dari awal dia mungkin menyampaikan bahwa dia begini, begitu, bla bla bla. Kamu memandang dia adalah seseorang yang perlu diberikan kasih sayang. Mungkin kehidupannya penuh dengan hal yang kurang baik atau kurang enak, sehingga dia ini banyak terluka, banyak kecewanya. Jadi ya harus diberikan kasih sayang, perhatian lebih. Atau mungkin dia dari awal memang banyak cerita tentang sesuatu yang membuat kamu akhirnya iba. Jadi kamu memandang dia adalah memang orang yang benar-benar butuh kasih sayang karena dia pernah terluka atau terluka oleh masa lalu. Bisa jadi dari seseorang atau tadi masa kecilnya, ya. Kemudian ada Nine of Wands. Kamu memandang dia adalah orang yang pantang menyerah, pantang putus asa. Mungkin cara dia memperjuangkan mendapatkan kamu tuh memang habis-habisan sampai kamu luluh. Padahal begitu kamu sudah luluh, dia malah anteng-anteng aja, ya. Kamu memandang dia adalah orang yang bukan biasa, orang yang penuh dengan semangat, orang yang penuh dengan tantangan lah katakan. Orangnya memang berani diajak adventure atau journey, atau diajak sesuatu yang ekstrim, atau ya dia memang pejuang lah di mata kamu. Dia mungkin tulang punggung keluarga, atau dia orang yang benar-benar menurut kamu, dia ini pantas loh mendapatkan sesuatu yang lebih dari aku. Itu.
Kemudian sini ada the sun, kamu memandang dia adalah orang yang penuh dengan gairah, penuh dengan kehangatan, penuh dengan hal-hal baru yang sebelumnya tidak kamu dapatkan dari mantan-mantan kamu atau dari pasangan kamu kalau kalian yang ada dalam situasi third party sekarang. Sehingga bersama dia itu ada sesuatu yang terpenuhi. Itu dia. Bottom of the deck-nya dia di sini ada Ten of Wands. Saat ini dia sedang ada beban pikiran atau beban-beban lainnya dalam hidup dia, atau dia sedang terbebani oleh sesuatu. Energi kalian secara penuh di sini ada Four of Cup, ya, masih merasa kehilangan. Bahkan kadang-kadang di sini masih overthinking, berpikir kenapa sih aku mau-maunya memberikan segala sesuatu atau memberikan sesuatu yang sia-sia kepada dia, ya, bertolak belakang energi kalian, ya. Dia mungkin karena udah terbiasa tersupport sama kalian, sekarang hidupnya lagi ada beban. Sementara kalian sudah terjadi yang namanya penyesalan dengan apa yang pernah kalian lakukan dan kalian berikan terhadap diri dia. Ayo kita cek zodiak. Panjang readingan malam ini ya. Wah, durasinya drakor nih. Ada drakor apa malam ini? Leo, Cancer, Libra, Scorpio, Gemini, Virgo. Bottom of the deck-nya Aries. Aku nggak kasih pesan ya malam ini. Kasih lah ya. Nggak sah kalau nggak ngasih pesan. Tapi durasinya udah panjang loh, ay. Ada M, ada R, aku cepat ya. V, Y, S, C, I, G, Mami Rini, D, B, W, A. Bottom of the deck-nya O. Angka yang terkoneksi antara kamu dan dia. 28, 13, 27, 30, 20, 2, 10, 6, 14, 7. Bottom of the deck-nya 16. Pesan. Oke. Aku malam ini 2 ya, besok 2, lusa 3. Oke, kemudian sini ada keraguan. Ragu-ragu itu sifatnya setan. Wih, masa sih? Jika ingin melangkah harus lebih optimis dan melangkahkan, karena keraguan yang ada di dirimu akan menjadikan dirimu dipenuhi dengan kebimbangan. Pakailah intuisimu dan hatimu agar mendapatkan keputusan untuk melangkah. Kemudian di sini ada rasa. Lebih merasakan ke dalam hati dan selaraskan ke akal untuk menjadi jawaban yang cerdas ketika kamu membutuhkan jawaban. Lihat ke dalam diri, sadar diri, tahu diri, introspeksi diri. Semangat ai aku. Aku rasa readingannya cukup sampai di sini. Tetap bijak dalam menyikapinya. Kita ketemu lagi di readingan besok malam. Terima kasih sudah menonton. Bye ai.